Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا ووالدنا وأولادنا وتلميذنا، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن حجر المصري الشافعي، ومشارح على الكتاب الشيخ علاء محمد مصطفى نعيمة الأزهري الشافعي، والشيخ عبد السلام الشتاء، والشيخ هادي مدرك قري صليه الرحيم. أن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين Alhamdulillah, hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa khusus bidzikri fadilatul ustaz Muhammad Sandi Al-Hafiz, mata'ana Allah taala bi tuli hayatihi wa riayatihi. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Sandi diberikan sehat walafiat, dipanjangkan usia, dikabulkan hajat. Para ustaz, para kiai, para pengurus, jamaah ikhwan dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis ta'lim dua kanan kita yang pada malam hari ini masih membahas kitab At-Tarhib min Masail Akhlaq, yang insyaallah kita akan melanjutkan dari hadis yang lalu, yaitu masuk ke hadis 25. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadrat Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga sahabat ikut sekalian, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang lalu kita telah membahas hadis ke-24 pada halaman 20, maka pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-25. Yang pegang kitab silakan dibuka halaman 20, hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Wa an Aisyah, dan dari jalur ibunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, janganlah mencela oleh kalian akan orang-orang yang mati, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka telah menerima apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Akhrajahul Bukhari, meriwayatkan atau mentakhrij hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Akhrajahul Bukhari, mengikhrajkan atau meriwayatkan hadis ini Al-Imam Bukhari. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ketika satu bagian dari kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengurusi jenazah itu kalau laki-laki maka yang mengurusinya adalah laki-laki. Juga ketika jenazahnya perempuan juga yang mengurusinya perempuan. Dengan alasan bahwa supaya sir atau rahasia dari mayit atau jenazah tersebut tidak terbongkar. Yang kedua dari adab dan yang disyariatkan oleh Islam yang berkaitan dengan jenazah, yang mengurusinya adalah pertama ahliyah, artinya ada faktor kekerabatan di situ. Kalaupun tidak ada, maka sangat diutamakan siapa? Orang-orang yang terjaga amanahnya, orang-orang yang mampu, dalam bahasa agama kitmanus sirri, dia menyembunyikan rahasia atau aib. Adalah bagian dari godaan nafsu manusia yang kemudian dihembus-hembuskan, ditiup-tiupkan oleh setan. Adalah manusia sangat suka menyebar-nyebarkan aib orang lain. Kalau bahasa kita ini gatal-gatal pengen menceritakan kekurangan orang lain, itu sudah tabiat yang buruk. Dan maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan ini dalam bab Al-Tarhib min Masawil Akhlaq. Ancaman bagi seseorang jangan sampai dia terpengaruh masuk ke dalam masawil akhlak, akhlak-akhlak yang tercela. Di beberapa pekan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana seorang wanita yang telah dia mengqadhaf, dia memfitnah seorang wanita yang baik-baik itu berbuat tak senonoh. Maka ikhwan dimuliakan Allah, apapun kondisi orang tersebut selama dia hidup, manusia itu pasti punya dua sisi, ada baiknya, ada yang negatifnya. Sebagai mukmin muslim yang baik, maka mestinya kita menutup mata, menutup telinga, menutup mulut kita, jangan sampai kita mengucapkan, menceritakan, berusaha mencari atau mendengar-dengar rahasia-rahasia keburukan seorang, wabil khusus ketika dia sudah meninggal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang orang sudah mati itu, uzkuru mahasina mautakum. Terhadap orang yang sudah meninggal, ceritakan saja yang baik-baiknya saja orang meninggal. Bahasa kita itu adalah di rumah, di dusun itu, maaf ya, maaf, segala bentuk kejahatan itu dia pernah lakukan. Sampai-sampai sempayan di rumah kita tuh pernah hilang oleh dia. Terjadi dan ada itu. Ayam kita hilang. Kemudian singkong, ubi kayu, besok itu nak dipanen tiba-tiba hilang. Kemudian ada barang sepatu bagus hilang. Ada yang seperti itu. Dan kita tahu pelakunya fulan bin fulan. Bedentum dia meninggal, maka tetap ketika ma'manu suku labda itu dia orang baik. Tapi dia aku tak tahu, yang ku tahu dia orang baik, selesai. Apa yang akan kita dapat? Satu, selamatnya diri kita dari dosa, itu satu. Yang kedua, bahwa ketika kita gemar menyebarkan aib orang lain, membuka aib orang lain yang hidup maupun sudah meninggal, nanti Allah akan bikin aib kita terbongkar. Naudzubillah. Maka orang yang suka menutup aib, aib-aibnya akan ditutup Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Maka ini keuntungan bagi orang yang suka menutup aib, berusaha mencari yang baik-baik saja, maka Allah akan tutupkan aibnya. Kalaupun ternyata memang ada orang yang tajassus mencari-cari, itu dosa untuk orang tersebut dan itu akan jadi kemuliaan bagi dia. Maka ikhwan, berarti peringatan untuk saya dan kita semua, setelah kita ngomong ini, setelah kita dengar ini, jangan sampai kita tuh berupaya mencari fulan bin fulan itu, dia itu sering begini, ustaz ya sudahlah, cari yang baik-baik saja. Sering kita bahas, berulang-ulang kita bahas, ketika kita pintar mencari kejelekan orang lain, yang jelek itu bukan orang tapi hati kita yang buruk. Pintar kita nih kalau mencari kekurangan orang lain. Ustaz dia tuh galak ngantuk, makannya kuat. Kalau ngapal galak belari. Kalau suku galak masuk dalam gerobak. Banyak alasan Ustaz, nyakit dia itu. Tamarada bukan marid, tamarada, mutamarid, pura-pura sakit Ustaz.
dicari-cari aib kesalahannya. Dia itu laka malaka wa alaihi ma alaihi. Bagi dia ya sudah bagi kamu, bagi dia ya sudah bagi dia. Yang penting kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Yang penting kita mengingatkan, yang penting kita menasihati, yang penting kita tak menyetujui perbuatan buruk tersebut. Tetapi ketika kita dipancing-pancing untuk mencari keburukan orang lain, jangan sampai kita tergoda. Karena ini merupakan satu bentuk kesalahan yang berat. Di mana beratnya? Beratnya adalah ketika di akhirat kita punya hak atau kita punya kesalahan terhadap anak Adam, maka kita akan diminta Allah tanggung jawab. Nanti kebaikan kita diberikan kepada dia atau keburukannya ditimpakan kepada kita. Itu rugi. Ngapal capek-capek, ngapal nih capek, menjaga hafalan capek. Kemudian sholat berjamaah capek. Sudah dapat bawa pahala yang banyak, tapi ternyata di akhirat kemudian itu pahala yang menggunung diserahkan kepada orang lain gara-gara kita suka mencari aib orang lain. Na'udzubillah. Termasuk orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang sudah dia jatuh terus dia pailit lagi, sudah uangnya habis, minus lagi banyak hutang, itu orang yang paling rugi. Siapa? Orang yang gemar mencari kekurangan orang lain, orang yang paling gemar mencari kesalahan, melihat kesusahan, aib orang lain. Hati-hati. Tidak ada di dunia orang yang sempurna, gak ada. Tidak akan ada orang yang sempurna kecuali al-anbiya wal mursalin. Selebihnya kita semua punya aib. Tugas kita adalah kalau kita punya aib, kita minta kepada Allah supaya aib kita ditutupkan. Kalau kita melihat aib orang lain, kita tutupkan aibnya supaya Allah berikan nikmat yang sama kepada kita. Sampai-sampai bentuk keberkahan ilmu itu, apabila khusus anak-anakku tak ceritakan bahwa setiap berangkat Imam Nawawi talaqi kepada gurunya, pertama beliau sedekah bima tayassar, memberikan sedekah dengan harta yang sekadarnya, ya mungkin 2.000, 3.000, 5.000. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ini mataku tolong tutup ya Allah dari mencari kekurangan guruku. Atau jangan sampai telingaku atau ada orang lain yang menyampaikan kekurangan guruku kepadaku. Sehingga guruku itu orang yang baik, yang sempurna, yang Masya Allah. Ini penting karena kenapa? Karena orang kalau sudah memandang gurunya sempurna, maksudnya dia ada rasa ta'zim, akan ada rasa al-wiqar, as-sakinah, ada thiqah, ada kepercayaan pada gurunya, ilmu itu akan berkah. Ini bagaimana ilmu mau berkah dengan guru tak hormat. Di depan sujud-sujud, kemudian di belakang dia jelek-jelekkan gurunya. Itu enggak berkah ilmu seperti itu. Tidak berkah. Nah, ini yang dicontohkan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala. Hakada. Maka la tasubbul amwat, jangan kalian cela, jangan kalian umpat orang-orang yang sudah meninggal. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Karena mengapa? Dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya sekarang kita ini sedang tidur. Kapan dia terbangun nanti kalau sudah mati, maka kita baru terjaga, baru tersadar. Tersadar apa? Oh, ternyata balasan selama apa yang saya lakukan selama di dunia, ketika masuk alam barzakh langsung kelihatan balasannya. Orang yang selama ini berzikir, yang selama ini bersolawat, yang selama ini silaturahim, yang selama ini baca menjaga solat 5 waktunya, berjamaah segala macam, maka mereka mendapatkan kenikmatan apa? Pertama, kuburnya dilapangkan Allah. Yang kedua, setelah diberikan kelapangan, disinari, diberikan cahaya oleh Allah SWT. Yang ketiga apa? Yang ketiga, maka Allah hilangkan rasa faza', ketakutan. Dengan cara apa? Allah hadirkan seseorang yang menemani orang tersebut. Ketika ditanya kamu siapa, yang menemani itu datang, aku adalah amalanmu selama di dunia. Maka orang-orang yang sudah meninggal, ngapain kita umpat-umpat? Ketika kita mengumpat, dia sudah dapat balasan dari apa yang dilakukan. Dan tugas untuk membalas apa yang dilakukan bukan tugas kita, tugas Allah Subhanahu wa taala.
maka jangan sampai kemudian kita menjadikan diri kita akan diumpat oleh orang lain gara-gara kita mengumpat orang yang sudah meninggal. Na'udzubillah. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah, ini hadis yang ke-25. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-26, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sayyidina Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun ay an-nammam. Tidak masuk surga siapa an-nammam, al-qattatu ay an-nammam. Wa huwa alladhi yanqulul kalam min qaumin ila qaumin li ghardil ifsadi wasyarri wal adawati bainan nas. Tidak masuk surga siapa qattatun, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang suka memprovokasi, orang-orang yang suka ini kepada A, datang kepada B, dia ceritakan, siapa yang diceritakan keburukan C. Di sini datang kemudian hari berikutnya kepada si C, yang diceritakan keburukan siapa? Keburukan si B. Ini namanya qattatun atau nammam. Yang seperti ini, maka orang seperti ini yang suka memprovokasi manusia, memfitnah, mengadu domba, apakah mereka tidak punya balasan? Ada balasannya. Apa balasannya? Allah tak akan masukkan dia ke dalam surga. Maka hati-hati ya ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah. Pesan untuk al-faqir, untuk saya dan kita semua, jangan hobi ngadu domba. Karena mengapa? Karena tugas kita bukan mengadu domba, sebaliknya kita ini bagaimana umat ini bisa bersatu padu, tidak bercerai-berai. Satu termasuk dari satu kebaikan yang luar biasa adalah fulan bin fulan, dia berseteru, tidak sebaikan maksud gitu. Yang A ini lagi kelas sama yang B. Si C datang didatangi A. Di si B itu ini. Tidak, bukan mak itu. Mungkin maksudnya mak ini. Karena aku tahu dia tuh sering muji kau di depan aku. Oh, ada kata nian serius. Padahal dia bohong nih. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendamaikan, maka ini bohong yang diperbolehkan. Terhadap si B, B datang kepada A. Si A tuh begini-gini. Enggak, dia tuh sering kok memuji-muji kau. Cuma kau beda tahu. Akhirnya mereka sebaikan. Mestinya mah itu. Bukannya fulan bin fulan ketika dia sudah benci, sudah marah, disirami minyak makin jadi. Nah, orang seperti ini termasuk orang yang sangat besar dosanya. Maka diriwayatkan bahwa iblis itu punya mahkota dari api. Dia punya singgasana yang mahkota dan singgasananya itu akan diberikan kepada pembantu-pembantu yang berprestasi. Iblis itu punya anak buah sangat banyak yang tugasnya cuma satu, untuk menyesatkan anak-anak Adam. Laporanlah divisi-divisi anak buah iblis ini. Apa laporannya? Misalnya fulan bin fulan, wahai tuanku iblis, aku hari ini telah berhasil membuat si dia itu, maaf, dia membunuh fulan bin fulan. Bagus, kerja bagus. Wahai tuan, datang yang lainnya, aku telah berhasil membuat dia itu mabuk. Bagus. Tuanku, aku berhasil membuat ini, segala macam. Semuanya dipuji sama iblis karena prestasi. Ya, iblis itu memuji prestasi baik bagi iblis itu adalah bikin dosa anak Adam. Itu prestasinya. Maka kemudian yang satu ngomong, Tuan, aku telah berhasil memisahkan antara suami dengan istri sehingga dia cerai. Aku berhasil membuat dua orang saudara pecah kongsi. Aku telah berhasil membuat fulan bin fulan bermusuhan. Caranya bagaimana? Dimasukkan rasa permusuhan ini, dipecah belah. Dimasukkan, dia rayu fulan bin fulan untuk mengadu domba yang lain. Maka anak buah setan ini, anak buah iblis ini, dia dapat prestasi. Engkau diperbolehkan duduk di singgasana iblis dengan memakai mahkota. Mengapa? Karena dia berhasil memecah belah persatuan. Suami istri cerai, saudara kandung kemudian membasuh kita bebala, orang bisnis pecah kongsi. Apa yang dilakukan dengan cara dia
ngipas-ngipasi fulan bin fulan supaya hidup di tengah masyarakat, dia mengadu domba yang lain. Na'udzubillah. Maka orang suka mengadu domba, yang lidahnya panjang untuk mengadu domba, itu anak buahnya iblis. Hati-hati. Menggala anak buahnya Nabi Muhammad, bukan anak buah iblis. Hakadha ya ikhwan. Selanjutnya hadis ke-27. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat wa lahu syahid min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Ibni Abi Dunya. Dari Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan azabnya dari orang tersebut. Ya kan, dimuliakan Allah, sering kami sampaikan juga untuk terus mengingatkan kepada kita bahwa Sayyidina Anas bin Malik termasuk manusia yang penuh dengan keberkahan Allah. Dan salah satu berkahnya itu karena beliau hidup di tengah keluarga yang penuh dengan keberkahan. Jarang manusia, sahabat, sekelas sahabat mendapatkan kenikmatan seperti Sayyidina Anas bin Malik. Apa kenikmatan Allah berikan kepada beliau? Beliau bisa hidup masuk di rumah Rasulullah. Karena Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadimnya Rasulullah, khawadimu Rasulullah, pembantu kecilnya Rasulullah. Selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Bayangkan rumah yang di situ turun wahyu, rumah yang di situ ketika wahyu turun Rasulullah mengerjakan perintah Allah, Sayyidina Anas bin Malik memperhatikan. Rumah yang di mana di situ penuh dengan keberkahan, Sayyidina Anas bin Malik diizinkan masuk. Sementara kita sering ulang-ulang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber penjelasan dari wahyu tersebut. Ketika ada perintah wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat, prakteknya Rasulullah yang tahu, dan Sayyidina Anas bin Malik itu orang yang menyaksikan langsung. Bagaimana takbirnya, bagaimana kemudian bersedekapnya, bagaimana kemudian dia baca suratul Fatihah, bagaimana wah segala macam. Sayyidina Anas bin Malik memperhatikan 10 tahun hidup di rumah Rasulullah. Ini berkah. Berkah apa? Berkah lingkungan. Maka usikum manafsi bitaqwallah, ini pesan untuk saya dan kita semua. Kalau kita mendapatkan lingkungan yang baik, syukuri. Karena lingkungan yang baik merupakan tanda-tanda orang bahagia. Salah satunya adalah dia Allah berikan nikmat lingkungan yang baik. Maaf ya ikhwan, termasuk termasuk semi neraka dunia itu salah satunya dapat lingkungan yang buruk. Kita pengen jaga mata sekeliling buka aurat, itu kan susah. Nak jaga hafalan terbuka aurat kanan kiri segala macam. Kita pengen tutup telinga, orang gonjang ganjing segala macam. Kita pengen melakukan apa? Tiap hari melihat orang mabuk misalnya. Maka kalau seseorang sudah ditempatkan di satu tempat di kampung yang nyaman, banyak pengajian di situ, kemaksiatan minim, itu sudah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira berkah Allah itu rumah kita besar, megah bangun, belum tentu. Yang menjadi berkah salah satu yang pertama, ketika Allah letakkan kita di satu lingkungan yang di situ dekat kepada Allah, dekat dengan ketaatan, itu sudah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah, maka syukuri nikmat tersebut, karena ini nikmat yang mahal. Tempat kita alhamdulillah di Tanjung Batu, Tanjung Atap, di Indralaya, di mana-mana, kita bersyukur masih lebih banyak ketaatan dibandingkan dengan kemaksiatan. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, keberkahan Sayyidina Anas bin Malik, berkah khidmah. Ini anak-anakku santri ini, hafalan kalian banyak itu bagus. Tapi ingat, bukan hanya dengan hafalan kalian bisa sukses. Hafalan tidak akan menunjukkan kemuliaan seseorang. Yang menunjukkan kemuliaan seseorang itu khidmahnya kepada umat. Khidmah kalian kemana? Kepada guru, pada pondok, kepada umat, kepada masjid. Melihat kotoran di masjid diambil, itu khidmah. Ada sendal kawan tak tersusun-susunkan, itu khidmah. Jangan merasa, oh Ustaz aku ni hafiz, Ustaz aku ni lantatiki Ustaz.
Ustaz aku sering juara musabaqah, Ustaz aku sering diundang. Lah ente siapa? Orang tak kenal. Bukan itu harga diri manusia yang sesungguhnya. Harga diri manusia sesungguhnya manakala engkau mampu menekan egomu, hidup nunduk di masyarakat, itulah engkau orang yang baik. Para kiai, para guru, habaib, siapapun apapun nama beliau, mengajarkan khidmah. Buya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki menyatakan, wa kasratul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah. Banyaknya ilmu itu ya kalau engkau banyak belajar ya banyak ilmu. Tapi banyaknya ilmu tak menjamin bahwa hidupmu akan bahagia. Berkahnya ilmu itu dengan khidmah. Berkhidmah kepada pondok, khidmah kepada masjid, khidmah kepada dusun, khidmah kepada madrasah, khidmah kepada orang tua, khidmah kepada siapapun. Bagaimana khidmah? Khidmah itu adalah engkau memberikan manfaat kepada alam sekitar, itu namanya khidmah. Jadi, hati-hati. Pesan untuk al-fakir saya dan kita semua, bahwa kita bisa menjadi manusia yang mulia karena kalau kita dengan syarat kita merendahkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen ditinggikan derajat oleh Allah, rendahkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tinggikan derajat kita. Ustaz, kami ini santri di Tipakia. Oh, Allah tak tahu Tipakia apa Tipakia. Tapi ketika kalian hidupnya menjaga hati, menjaga akhlak, kemudian merasa ya Allah, hafalanku tak seberapa Ustaz, aku ini masih banyak kurangnya, itulah hakikat orang yang baik. Camkan ini. Karena kita hidup, Allah kalian sudah hafal aja, wala tamshi fil ardi maraha. Berjalan di atas muka bumi jangan dengan sombong. Sombong itu bukan berarti nyongak. Banyak orang nunduk-nunduk tapi sombong. Maksudnya mana? Duduk di belakang tapi pengen aku nih mestinya di depan, itu sombong. Mestinya aku yang ceramah itu sombong. Mestinya aku ini yang juara satu, itu sombong. Mestinya aku yang imam, itu sombong. Merasa dia punya kelebihan tapi menutup dengan pura-pura tawadu. Itu namanya yahanu tawadu. Yahanu tawadu, naudzubillah. Jadi tawadu itu merasa ketika engkau merasa tak punya apa-apa, ya sudah itu. Jadi kalau kita punya misalnya sendal kawan yang tak bersihkan, susunkan, Masya Allah, itu akan menata hati kita masing-masing. Maka seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika beliau sering kami ceritakan mengapa beliau mendapatkan derajat yang tinggi, salah satunya apa? Salah satunya ya karena beliau pandai sekali menjaga jangan sampai potensi-potensi kesombongan itu muncul. Syekh Mutawalli Sya'rawi, nanti kalian cari, tanya ke siapapun, siapa Syekh Mutawalli Sya'rawi. Seorang ulama besar, ketika beliau selesai dari satu muktamar yang nadwah ilmiah, semua yang hadir merasa puas, pulang sampai mobilnya itu dihadang-hadang. Hanya untuk orang tabaruk megang mobilnya, Masya Allah. Istighfar. Ketika belum sampai ke Palembang kira-kira, sampai di jalan lurus di Indralaya, beliau minta berhentikan di satu masjid kecil. Dikira sang anak, Syekh Syami Sya'rawi anaknya yang bawakan mobil, dikira ayahnya ini mau salat duha ke segala macam. Ditunggu 5-10 menit enggak ada, akhirnya dia cari, loh enggak ada nih masjid di mana? Dipikir di kamar mandi, mungkin wudu, enggak ada. Dicari-cari ternyata sang ayah lagi naikkan peci, lipat baju, nyengkat ke baju bahasa kita, ngosoki lantai WC, membersihkan WC. Ketika ditanya kenapa wahai ayah anda, ini perbuatan yang mestinya yang mengerjakannya marbot. Kenapa anda rela mengerjakan, membersihkan, maaf yang kotor ini, kata beliau, tadi ketika acara tadi manusia meninggikan aku, padahal aku tak pantas untuk ditinggikan. Dan aku takut setan itu ngipas-ngipasi aku, sehingga aku menjadi orang sombong. Maka aku hancurkan potensi sombong itu dengan cara apa? Dengan cara aku rendahkan diriku, membersihkan sesuatu yang menurutku hina. Nih, ingat. Ini terutama. Merasa suara bagus, merasa ganteng, merasa diundang terus, merasa musabaqah, merasa ranking terus, merasa apa? Kita tak punya apa-apa nak. Hebat kita dari mana sih? Kamu suara bagus, dibikin parau, selesai, habis karirmu. Kamu merasa hafalanmu hebat, dibikin gegar otak, selesai, hilang hafalan.
merasa ganteng, penuh banyu panas, selesai, hilang, tak ada lagi orang nyongak kita. Apa yang mau disombongkan? Apa yang bikin kita merasa nyongak di depan orang lain? Istighfar bahwa sesungguhnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat seperti inilah yang diajarkan. Maka guru-guru yang mengajarkan apa? Khidmah. Jengok sampah, jangan ngomong, wah ini bukan tugas kami Ustaz, ini tugas tukang sapu yang sudah digaji pondok. Lah, sampah kamu yang bikin kok. Makannya sambil jalan lagi misal, pakai tangan kiri loh, pakam sambil berorek, kemudian membersihkannya nyuruh tukang sampah. Lah, bukan begitu akhlak santri. Camkannya sampai itu, ayo hakam. Maka Sayyidina Anas bin Malik mendapatkan berkah bi barakatil khidmah. Yang ketiga apa? Yang ketiga berkah doa. Minta doa, sering-sering minta doa. Maka yang sering berangkat kemana? Kita datang ke dusun, temui orang soleh. Orang soleh itu bisa kelihatan karena zahirnya. Betul, kelihatan solehnya. Kan kita lihat ada orang-orang soleh itu yang penampilannya tenang, soleh. Kita lihat track recordnya memang orang soleh, maka minta doa. Tapi ada juga orang soleh yang mungkin tak kelihatan solehnya, tapi dia soleh di mata Allah SWT. Maka berarti siapapun yang kita jumpai, maka kita minta doa dari orang tersebut. Maka ada istilah doa bidoa, saling minta doa. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan lebih cepat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Minta doa dari ustaz, dari kiai, dari bapak ini, Pak Haji, segala macam. Kita minta doa. Termasuk kepada kita yang sudah punya anak, minta doakan dari siapapun. Karena kita berharap doa semakin banyak mulut yang mendoakan, semakin banyak yang diberikan kebaikan Allah SWT untuk kita semua. Maka Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabah." Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan azabnya dari orang tersebut. Satu bentuk siksaan bagi orang yang suka marah adalah hidupnya tak pernah tenang. Ini sudah azab. Orang kalau emosian, satu emosi itu keputusan tak pernah tepat. Yang kedua, orang emosian itu umurnya pendek. Kalaupun usianya panjang, galak sakit biasanya. Kenapa? Ya jantung. Kan orang kalau emosi, banyak emosi itu kan jantung itu kan memompa. Plok, plok. Tapi kalau emosi deg 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 deg. Nah, kalau kemudian ternyata urat-urat sarafnya itu sempit karena makan nasi minyak tak magi-magi biasanya, kemudian segala macam, kemudian pecah pembuluh sarafnya, itu gara-gara apa? Galak marah. Itu kata orang itu, jangan galak naman marah gini, oke? Kayak apa? Kayak pecah pembuluh darah. Betul secara. Maka berarti orang yang gampang marah itu susah untuk sehat. Keputusannya tak tepat, terburu-buru, omongannya tak terkontrol, kemudian hidupnya tak tenang. Pokoknya spanning terus. Maka kalau sudah seperti ini berarti itu sebenarnya sudah mendapatkan azab. Jadi azab itu jangan diartikan azab, oh di akhirat dia dibakar, bukan. Banyak konteks ya ikhwan, termasuk ayat yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mengartikan, oh kalau kamu kufur terhadap nikmat kamu dimasukkan neraka. Bukan itu kata para ulama. Kaget dulu bicara tentang neraka. Orang yang tak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka pemberian Allah itu akan menjauhkan dia daripada Allah, itu sudah azab. Bayangkan punya uang banyak, tapi ternyata uang yang banyak itu bukan membuat Allah ridha, bikin dia dekat kepada Allah, maka semakin jauh itu sudah azab. Punya mobil, punya kendaraan, bukan kendaraan dibawa anak-anak untuk tahfiz, untuk apa, tapi dipakai kawan-kawannya mesir untuk maaf, untuk maksiat, untuk ini itu azab. Jadi azab itu bukan berarti dia kemudian dipanggang, dikuliti, lah itu ba'den itu. Sekarang kita bicara konteks dunia tuh. Maka hadis ini pun itu dalam konteks dunia seperti itu. Bahwa orang yang mampu menahan amarah, maka Allah akan menahan amarahnya dari orang tersebut.
Dengan cara orang tersebut diberikan ketenangan hati, ketenangan batin, diberikan keputusan yang tepat, kemudian hidupnya nyaman. Itu bentuk-bentuk yang seperti itu. Yang berikutnya, wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, ia telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun, bisa dibaca khabbun, bisa dibaca khibbun. La yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Akhrajahu at-Tirmidzi wa farraqahu haditsaini wa fi isnadihi dha'fun. Dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khabbun. Apa khabbun? Kita lihat pada catatan kaki. Khabbun yaitu wa huwa al-khadda' wa huwa alladhi yas'a liyufsida bainan nas, wa khibbun yajuzu fiha kasrul kha wa fathuha. Tidak akan masuk surga, tidak masuk surga siapa? Khabbun ay khadda', orang-orang yang berusaha membuat kerusakan di tengah manusia. Rusaknya tatanan sosial itu salah satunya karena ada orang-orang yang sengaja membuat huru-hara di situ. Rusaknya Indonesia, anak-anak mudanya, atau rusaknya bangsa Indonesia salah satunya apa? Dengan narkoba nih, narkoba. Ini para pengedar yang dengerin. Anda termasuk khabbun yang ketika dengan alasan cari cuan, Ustaz, yang halal susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nih, ini hadis. Bahwa orang yang membuat kerusakan di tengah masyarakat, maka dia akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena yang seperti ini, bayangkan ikhwan, mestinya kita punya anak ini, kita punya keluarga, kita punya masyarakat aman nyaman. Gara-gara narkoba, satu anak rusak otaknya, dalam pikirannya pengen ngefly misalnya, harta ibunya diambil, motor bapaknya digadaikan, kemudian kendaraan orang dia curi, dia merampok. Itu tatanan seperti itu. Belum kalau di rumah, kalau dia sudah punya anak istri, itu anak istrinya mungkin akan disakiti segala macam. Ini artinya orang-orang yang merusak tatanan. Satu saja dibikin rusak, tanggung jawabnya besar kepada Allah. Bayangkan kalau satu bangsa. Maka orang yang merusak tatanan yang sudah ada itu namanya khadda atau khabbun, maka tidak akan mencium bau surga oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya ikhwan. Jangan dengan alasan untuk Ustaz cari uang susah jadi yang ini baiklah, hati-hati. Untuk melihat pekerjaan kita baik atau tidak sikok baik. Kalau memang pekerjaan kita baik, kamu mau tidak anakmu yang jadi pengedar narkoba? Enggak mau, berarti pekerjaan itu salah. Kalau pekerjaanmu itu tak terpuji, misalnya kamu tega memberikan narkoba itu kepada orang lain. Sekarang narkoba itu bagaimana kalau anakmu yang mengkonsumsinya, istrimu yang mengkonsumsinya, anak perempuanmu yang mengkonsumsinya? Kamu enggak mau, kamu tega kepada orang lain seperti, tapi sama anakmu kamu sangat enggak tega kepada anak, tapi sama orang itu tidak apa, dicuek-cuekan saja. Misalnya hati-hati ya. Kan bentuk kerusakan itu, lihat. Kalau memang kerusakan itu terjadi, kita rela kerusakan itu terjadi pada orang lain, tapi tak rela pada untuk anak istri kita, berarti itu sudah satu kecurangan. Maka yang seperti ini Allah tidak akan izinkan dia masuk surga. Wala bakhilun, juga yang tak masuk surga di siapa? Bakhil, orang yang bakhil, itu sudah sering kita bahas. Wala sayyi'ul malakati, ini yang ketiga, yang tidak masuk surga, sayyi'ul malakah. Siapa sayyi'ul malakah? Sayyi'ul malakah adalah orang yang buruk terhadap siapa atau apa yang ia miliki. Maksudnya bagaimana? Ada orang rumahnya besar, anggaplah sebesar ini masjid. Rumah sebesar masjid, tidak mungkin dia dewek kan? Dia butuh pembantu kan? Butuh pembantu. Standar pembantu, asisten rumah tangga di Tanjung Batu ini misalnya sebulan itu misalnya 1 juta, anggaplah seperti itu.
Ini dia kasih cuma 500.000, dak dijuk makan, dak dijuk istirahat, begawe 12 jam sehari, dak boleh libur. Itu namanya sayyul malakah. Ketika seseorang tuan yang punya karyawan, karyawannya itu tidak dipenuhi hak-haknya, itu namanya sayyul malakah. Ketika dia punya hewan ternak, kemudian ternak hewan ini tidak diberikan makan, tidak diberikan hak-haknya untuk hidup, itu namanya sayyul malakah. Maka orang seperti tidak masuk surga. Maka kita lihat dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang wanita yang salehah, ahli ibadah, tapi dia masuk neraka. Karena kenapa? Karena dia menyebabkan kucingnya mati terlantar kelaparan. Bukan kucing banyak, tapi banyak yang punya ikan hias. Dia punya ikan hias. Yang punya kuro-kuro, punya ayam berkisar berapa puluh, punya burung tak dijuk makan, tanjuk minum, ini namanya sayyul malakah. Kira-kira bahasa sederhana, kalau memang kita pengen punya ternak, ya sudah penuhi hak-haknya. Kalau kita punya karyawan yang banyak, penuhi hak-hak karyawan. Karena kenapa? Karena semuanya akan minta tuntut di depan Allah Subhanahu wa taala, manakala itu tidak diakomodir, tidak dipenuhi oleh kita. Hatta kalau zaman dahulu, kalau kita punya karyawan, kalau kita punya anak buah, ternyata tak diberikan nilai pendidikan Islam, itu akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti bagi seorang pemimpin, masuk lagi hadis di dalam keumuman hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa semua kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin tersebut. Wa hakadha. Maka sayyul malakah berarti kita berhati-hati terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Hakadha ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Kita tutup sampai hadis yang ke-28. Insyaallah biidznillah akan kita sambung pada majlis yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Kemudian setelah Isya insyaallah diaturi ke rumah Haji Kasir untuk kita khataman bersama-sama, tabarukan dengan para santri Al-Qur'an biidznillah. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.